Welcome to the Box Film. Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang masih pantengin Box Review Film. Maaf ya, suara Mimin lagi bindeng karena lagi atit. Jadi buat kalian tetap jaga kesehatan, jangan telat makan dan istirahat yang cukup ya. Oke, kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Dragon Blade yang dirilis tahun 2015. Disebutkan bahwa 200 tahun yang lalu pasukan Romawi pernah pergi ke Cina saat kota kuno atau Regum sedang dibangun. Komunitas arkeolog yakin kalau dokumen itu palsu, tapi perusahaan tetap memutuskan melanjutkan penyelidikan. Karin dan Christina merupakan salah satu kru yang diutus pergi ke TKP. Mereka akan mendapatkan penawaran saham setelah mampu membuktikan keberadaan kota kuno tersebut. Masing-masing kru memutuskan berpencar ke beberapa titik. Karin dan Christina lah yang berhasil menemukannya. Diceritakan 48 sebelum Masehi, jalur sutra di perbatasan barat Cina sedang terjadi konflik yang dimana 36 negara terlibat dalam pertempuran untuk tetap bisa bertahan hidup. Dibentuklah tim pasukan pelindung jalur sutra yang dipimpin oleh Huan. Saat itu, bangsa India Putih dan bangsa Han saling bersitegang. Huan berserta timnya berusaha mendamaikan mereka supaya tidak terjadi pertumpahan darah di jalur sutra. Namun, ia malah diserang seorang wanita bernama Bulan, salah satu anggota bangsa Han yang tidak percaya dengan anggota pelindung. Tidak sengaja, Huan menarik cadar Bulan. Sesuai aturan, jika ada seorang pria berhasil melihat wajahnya, maka ia diperbolehkan menyetubuhi tubuh Bulan. Huan tentu saja menolak karena sudah memiliki istri. Scene beralih menceritakan Xiaoxiang, istrinya Huan yang berprofesi sebagai guru. Ia memiliki peran turut membantu misi perdamaian dengan cara mengajarkan anak-anak antar ras suku bangsa. Xiaoxiang pun menjadi juru tulis dikarenakan Huan tidak dapat baca tulis untuk membuat laporan pekerjaannya. Tidak lama, Yinpo salah satu anggota Huan datang mengabarkan kabar buruk bahwa kepala prefektur atau ketua tertinggi jalur sutra telah menemukan 4 peti berisi emas di luar perbatasan beserta bukti dokumen yang telah ditandatangani oleh pasukan pelindung. Alhasil, Huan beserta anggotanya dituduh menyelundupkan emas, kemudian diasingkan ke perbatasan gerbang Waldges, dijadikan budak pekerja untuk membangun kembali kota yang dulu sempat terbengkalai. Setelah menginjakan kaki di gerbang Waldges, Huan melihat peninggalan baju perang milik Jenderal Hua Kubing. Teringat kembali masa kecilnya saat mengalami tragedi pembantaian suku lain yang mengakibatkan adik perempuannya meninggal. Tanpa diduga, Huan menusuk perut Jenderal Hua Kubing, menyalahkan kematian adiknya. Tiba-tiba Huan beserta timnya dengan cepat menolong para pekerja yang nyaris tertimpa batu besar. Bukannya ikut membantu, para tawanan malah saling menyalahkan sehingga Huan harus melerai mereka di tengah baku hantam. Komandan Guest yang merupakan penguasa tempat tersebut memanggil Huan ke hadapannya. Tadinya si komandan ingin menantang Huan bertarung pedang, namun Huan memilih pergi tidak menghiraukannya. Esoknya, tibalah pasukan Romawi yang dipimpin Jenderal Lucius ingin menerobos gerbang Waldges sebelum seluruh prajurit dan kudanya mati kelelahan. Ternyata pasukan Romawi membawa putra raja, yaitu Pangeran Publius yang tidak dapat melihat. Jenderal Lucius berjanji akan merebut gerbang tersebut dan mengalahkan prajurit Cina. Melihat kedatangan pasukan Roma, Komandan Guest sempat diperingati Huan supaya jangan dulu menyerang, takut masuk ke